Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karomah Channel. Kita akan membahas tentang Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu tiba di Madinah bersama 20 orang yang berhijrah setelah sebelumnya Mus'ab bin Umair, Ibnu Ummi Maktum dan rombongan kaum muhajirin berdatangan ke Madinah, hingga semuanya menjadi lengkap dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang mulia mulai membangun negara baru di atas dasar-dasar yang kokoh dan kuat. Selanjutnya terjadi peperangan-peperangan yang menentukan dan hari-hari yang memastikan antara cahaya kebenaran dan gelapnya kebatilan. Islam melawan syirik dan mengalahkannya, dan Islam memeranginya dan membunuhnya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu memiliki pendapat yang dominan dan peran yang dapat disaksikan di setiap peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai panglima untuk beberapa syariah, dan dia ikut terjun dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, Bai'at Ridwan, Khaybar, Fathu Mekkah, Hunain, Taif, Tabuk, dan perang-perang lainnya. Dan dia termasuk orang-orang yang teguh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud. Pada semua perang tersebut, Umar tampil sebagaimana adanya, dengan keteguhan dan ketegasannya, kegigihannya yang tidak kenal keraguan, kekonsistenannya yang tidak kenal maju mundur, keterus terangannya yang tak kenal kepura-puraan dan kesamaran, dan kekuatannya yang tidak kenal tawar-menawar. Umar adalah laki-laki yang demikian di zaman jahiliyah. Lalu bagaimana saat dia masuk Islam, agama yang terang dan jelas seperti matahari? Maka hal itu tidak menambahnya kecuali keteguhan, kekuatan, ketegasan, tekad yang kuat, kegigihan, dan kejelasan. Seorang laki-laki yang sifat-sifatnya adalah demikian, yang potensi-potensi dan kekuatan-kekuatannya adalah demikian, kita melihatnya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali dia melihat sesuatu yang menodai. Setiap kali dia melihat sesuatu yang menodai kesucian risalah dan merendahkan kedudukan kenabian, tidak semata membela kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luhur lagi tinggi, akan tetapi karena dia meyakini dengan sepenuhnya bahwa apapun kelancangan atau pelanggaran terhadap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sama dengan menggugat kehormatan syariat dan kelancangan terhadap kesuciannya. Seorang pendeta Yahudi, Zaid bin Sa'nah, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih hutang, dan laki-laki ini telah mengetahui segala tanda kenabian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dua perkara. Pertama, kesantunan beliau mengalahkan tindakan bodoh beliau, dan kedua, kerasnya sikap bodoh terhadap beliau hanya akan menambah kesantunan beliau. Zaid berkata, saat hutang jatuh tempo aku mendatanginya, lalu aku memegang gamis dan bajunya. Dan saat itu Nabi bersama sebagian sahabatnya sedang mengurusi jenazah. Aku mendatanginya dengan wajah kasar. Aku berkata, Muhammad, mengapa kamu tidak membayar hakku? Demi Allah, aku tidak mengetahui kalian wahai Bani Abdul Muthalib sebagai orang-orang yang gemar menunda hak orang lain. Zaid berkata, Umar memandangku dan kedua bola matanya berputar di wajahnya seperti garis orbit yang bulat. Lalu dia berkata, dasar musuh Allah, beraninya kamu berkata apa yang aku dengar dan melakukan apa yang aku lihat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah yang mengutusnya dengan kebenaran, kalau aku tidak khawatir beliau mengalahkanku, niscaya aku sudah menebas kepalamu dengan pedangku ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Umar dengan tenang dan kalem, lalu beliau tersenyum dan bersabda, Ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hada minka ya Umar, an ta'murani bi husnil adai wa ta'murahu bi husnit tiba'ah. Idhhab ya Umar faqdihi haqqahu wa zidhu 20 sa'an min tamrin. Umar,
Aku dan dia lebih memerlukan selain itu darimu. Semestinya kamu memintaku membayar dengan baik dan menyuruhnya untuk menagih dengan santun. Sekarang wahai Umar, bayarlah hak orang ini dan lebihkan 20 syak kurma. Maka Zaid masuk Islam. Umar radhiyallahu taala anhu meraih puncak yang tinggi di mihrab iman dan takwa serta ibadah dan kekhusyuan. Dan Umar yang dikenal di kalangan para sahabat dengan kekerasan, keterus-terangan, dan kekuatannya dalam kebenaran serta ketegasannya dalam agama Allah adalah Umar yang sama, yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya, yang khusyuk dan merendah, tawadu dan kembali kepada Tuhannya. Jiwanya pasrah di depan Tuhannya, bahkan setannya yang menjadi korinnya pun tunduk kepadanya, hingga tak berani mengambil jalan yang dilalui oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Bahkan bila setan itu melihatnya, maka setan itu berlari tanpa menengok ke belakang. Dan tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihan ya benal Khattabi, wallazi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu qattun salikan fajan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Yang artinya, jangan berbicara wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu yang sedang menempuh suatu jalan kecuali dia akan menempuh jalan selain jalanmu. Dalam salat, Umar radhiyallahu taala sangat khusyuk, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala seperti kain yang tergeletak karena khusyuk dan tunduknya yang mendalam. Dia pernah sholat menjadi imam bagi kaum muslimin di zaman kekhalifahannya. Dia membaca surat Yusuf dalam sholat Isya dan sholat subuh. Bila dia membaca surat ini, maka isaknya terdengar dari belakang shaf. Dia sering membaca surat ini dalam surat Isya dan subuh. Demikian para sahabat, sampai di sini kisah Umar Al-Khattab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.